Kalau melaksanakan pengen umroh atau haji, naik mobil udah biasa. Dari Indonesia ya, naik motor udah biasa. Tapi sudah ada ya. Tapi Ustadz ini luar biasa ini. Naik sepeda ontel ya. Ustadz bisa bercerita ya. Apa kira-kira motivasi dan misinya Ustadz bisa kuat ya sepeda sampai menuju ke kota Mekah ini? Mungkin bisa bercerita dari awalnya bulan berapa berangkat gitu. Masya Allah. Jadi semangat kami memang untuk ibadah ya. Iya, baik for ibadah ya. Oh, baik for ibadah. Tahun ini antum tahu nggak? Tahun ini nih termasuk haji yang dalam masa suasana pandemi ya. Jadi prosedurnya tidak seperti biasa haji normal. Bahkan dari Indonesia saja kuotanya jatahnya cuma 50%. Dan antum sudah ada gambaran nggak melalui apa dan bagaimana nanti untuk mendaftarkan haji tahun ini? Sampai saat ini sebenarnya belum sih. Belum ada ya? Belum ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Awi. Alhamdulillah saat ini saya berada di kota Mekah dan sebentar lagi pelaksanaan haji akan dimulai tahun 1443 Hijriah atau 2022. Dan kali ini ada salah satu pemuda yang hebat ya, perkasa, karena beliau ingin melaksanakan haji naik sepeda ontel ya dari Indonesia, dan sekarang beliau sudah ada di kota Mekah dan ternyata beliaunya mau bertamu ke rumahnya Mas Awi. Ini beliaunya katanya udah di depan rumahnya Mas Awi ya, akan saya sambut ya. Beliau termasuk pemuda yang luar biasa ya. Gimana ya rasanya sepedahan dari Indonesia ya ke Arab Saudi ini. Sepertinya udah di luar beliaunya ya. Ini saya bukain pintu ya. Ini mau bertamu ke kediamannya Mas Awi. Oh, ini dia. Ayo silakan ayo masuk. Aduh. Mas Awi. Aduh, gimana kabarnya Ustadz? Nah, aduh, ini Ustadznya yang namanya siapa? Fauzan. Ustadz Fauzan yang dari Indonesia yang naik sepeda ontel itu ya? Alhamdulillah. Oh, ya, ini ya. Oh, ini Fet Gelang, Magelang tuh Mekah ini ya. Beliaunya ini datang langsung dari Indonesia naik sepeda ontel ya? Iya, betul tak? Ya. Oh iya. Kalau ini pengawalnya, Pak. Oh, pengawalnya di Mekah ya. Iya, kemudian asistennya. ya, asistennya. Aduh, asistennya bawa sepeda ini. Ayo silahkan masuk. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Welcome, selamat datang di rumahnya Mas Awi Makkah ya. Dan nanti saya akan mengorek atau berbincang-bincang atau wawancara dengan beliaunya ya. Ustadz, sini Ustadz. Kita ayo di bawah ini Ustadz. Nah, ini gini Ustadz. Nah, ini. Ini saya sudah bersama namanya Fauzan ya, asli Magelang ya. Asli Magelang. Oh, asli Magelang yang alhamdulillah sudah datang di kota Mekah ya. Alhamdulillah dengan Mas Awi lagi. Dan Mas Awi lagi. Gimana? Agak ayo sambil jalan. Gimana ini sudah nyampe Mekah? Kira-kira udah umroh belum? Alhamdulillah sudah umroh. Ini sudah gundul ini. Udah gundul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan umroh makbul diterima oleh Allah ya. Amin. Ustadz, dari pihak-pihak mana yang bisa membantu Ustadz sampai saat ini sudah menginjakkan kaki di kota Mekah? Ayo sambil berjalan. Ya, alhamdulillah kemarin di Riyadh dibantu teman-teman Muhammadiyah di Riyadh. Iya. Dan disambungkan dengan KBRI Riyadh. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kemudian kami difasilitasi untuk bisa umroh segera dari KBRI Riyadh. Alhamdulillah. Sehingga jadi sampai Mekah kemarin. Alhamdulillah sudah umroh Ustadznya ya. Ya, dan ini siapa ini Ustadz? Nah, ini beliau Ustadz Ahyan ya. Ustadz. Kebetulan beliau juga sebagai Yang Muhammadiyah di Mekah yang memperlancar ibadah kami di Mekah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Awi ya. Iya, masya Allah. Ini saya ditemani oleh Azani juga ya. Ustadz Khairul Ahyan atau Kang Koyan TV ya. Dan Ustadz bisa bercerita ya, apa kira-kira motivasi dan misinya Ustadz bisa kuat ya sepeda sampai menuju ke kota Mekah ini? Mungkin bisa bercerita dari awalnya bulan berapa berangkat gitu. Masya Allah. Jadi semangat kami memang untuk ibadah ya. Iya, baik for ibadah ya. Oh, baik for ibadah. Sepeda untuk beribadah. Bersepeda tujuannya adalah
untuk ibadah. Untuk ibadah. Ya, jadi untuk ibadah ke Mekah, dan puncaknya adalah sebenarnya ingin haji ya. Ingin haji. Menyempurnakan rukun Islam. Rukun Islam. Jadi kalau gini Ustaz, kalau melaksanakan pengen umrah atau haji, naik mobil udah biasa. Dari Indonesia ya, naik motor udah biasa. Tapi sudah ada ya. Tapi Ustadz ini luar biasa ini. Naik sepeda ontel ya, sepeda ontel seperti ini ya, sepeda ontelnya ya. Masya Allah, coba bayangin ya. Ini musim panas di kota Mekah ini, tapi Ustadz kuat sekali. Bisa bercerita berangkat bulan berapa dan butuh berapa bulan ini sampai menginjakkan kaki di tanah suci Mekah ini. Masya Allah. Jadi kemarin kami start dari tanggal 4 November ya. 4 November 2021. Iya. Jadi, dan diawali berangkat dari mana tuh? Dari Magelang. Dari Magelang, dari kampung halaman. Di resti orang tua dan beberapa orang di situ. Terus akhirnya berangkat dari situ sampai kemarin di Riyadh. Iya. Itu sekitar 7 bulan. 7 bulan ya, Ya, 7 Masya bulan. Allah, 7 bulan baru menginjakkan kaki di Saudi. Saudi Arabia ini. Dan mungkin kita sambil duduk lebih nyaman Ustadz ya. Ya, Ya, kita sambung lagi sambil duduk ya biar nyaman wawancaranya. Alhamdulillah nih Ustadz Fauzan yang dari Magelang sudah duduk di rumahnya Mas Sawi, nanti saya wawancara ya. Dan ini diilustrasikan oleh Azani nih ya, bersepeda di kota Mekah seperti ini ya. Nah, ini sepeda kota Mekah ini. Azani, dengan cuaca kota Mekah panas seperti ini, kamu jangan saya tidak menanyakan kamu bersepeda dari Indonesia ya. Mungkin dari Jeddah saja ya, jaraknya cuma 100 kilo, 80 kilo ya. Kira-kira kamu sepedahan seperti ini dari kota Jeddah ke Mekah, saya kasih uang 1 real mau nggak? Nggak mau. Nggak mau, waduh gimana? Kalau 500 pun nggak mau nih. 500, kalau 2000 gimana? Kalau ada duitnya ya. Wah, kamu mau tapi sayanya yang nggak mau gitu. Ini ya, ini salah satu ilustrasi ini Azani ya, pakai sepeda. Mungkin kalau saya dari Indonesia ke sini udah jadi teri. Oh, jadi teri katanya ya. Dia pada intinya kamu nggak sanggup ya sepedahan dari Indonesia menuju ke Arab Saudi Mekah ini bersepedanya. Dan betul-betul membutuhkan pertama niat yang kuat, fisik yang kuat dan mental yang kuat. Dan ini setelah dibuktikan oleh Ustadz Fauzan, maka dari itu saya akan wawancara dengan Ustadz ini ya. Dan alhamdulillah saya sudah duduk ya bertiga sama Ustadz Ahyan dan Ustadz namanya siapa tadi? Fauzan dari Magelang, dan saya akan tanya-tanya ya. Antum bisa cerita ya dari awal ke Indonesia tadi, dan bisa diteruskan lagi ceritanya. Ada kendala-kendala nggak di perjalanan ketika perjalanan jauh ya? Apalagi ini bersepeda ya. Ada nggak kira-kira? Ya, kalau kendala pasti ada ya. Dalam perjalanan panjang begitu ya. Dari mulai kendala itu kan dari banyak sisi juga ya. Ada yang dari sisi sepedanya, ada dari sisi cuacanya, ada dari sisi tekanan batinnya gitu ya. Banyak sih. Kemudian dari mungkin ada gangguan-gangguan juga. Ya, tapi ya seperti mungkin banyak netizen dan sebagainya itu kan banyak perkataannya ya. Bahkan yang mencibir juga. Mencibir yang termasuk ya bahasanya kalau orang Jawa gembosi ya. Gembosi, oh iya. Iya. Tahu gembosi ya? Tahu, jadi biar semangatnya itu down. Ya, seperti ketika saya di Batam terus belum bisa masuk Singapura, banyak teman-teman nggak bisa, sekarang ini nggak bisa keluar negeri. Mungkin COVID ini akan selesai tahun 2023 atau 2004, artinya nggak bisa jalan, mentok di situ. Itu dari sisi apa? Dari sisi mungkin mental ya, mental yang harus kuat dan sabar gitu ya. Dari sisi sepeda ya kadang terus seperti ban bocor, terus kadang ada beberapa part yang harus diservis ya, termasuk disediakan. Belum lagi masalah mungkin fisik ya. Fisik tentu harus berhadapan dengan segala cuaca ya, cuaca hujan, cuaca panas ya. Lain negara ini ya cuacanya ya. Di Indonesia pun ketika mungkin kita kehujan-hujanan 2 hari pun, meskipun itu di negara kita, mungkin tubuh juga tidak bisa mengelak ya. Pasti ini nggak akan kuat kalau 2 hari kena hujan terus itu. Jadi sempat drop juga. Jadi antum itu sendiri atau ada temennya ke sini? Awalnya memang startnya saya sendiri.
Iya, terus sendiri tuh sampai mau masuk Malaysia. mau masuk Malaysia. Nanti baru pas mau masuk Malaysia itu ada kawan dari Sulawesi dua orang. Nah, itu sempat bareng kita. Iya. Ya, sampai Thailand. Dia juga niatnya ke sini juga. Sama niatnya dia ke sini juga. Cuman qadarullah mungkin belum bisa masuk Saudi ya. Nah, terus gimana nasib yang teman yang dua itu tadi? Sementara masih mandek di Thailand karena visanya belum keluar. Oh, visanya belum keluar. Iya. Masya Allah. Tapi antum alhamdulillah saat ini udah. Berarti butuh berapa hari tuh? Eh, Butuh berapa bulan? Butuh 7 bulan untuk sampai 7 sini. bulan. Pernah mengalami mungkin gangguan di jalan, diganggu orang, dibegal gitu ada enggak? Kalau sampai di begal alhamdulillah belum pernah. Belum, Ya, tapi belum pernah. Tanda-tanda aja mungkin, tapi alhamdulillah nggak sampai. Enggak sampai. Terus selama 7 bulan ya? Hmm. Antum pernah mengalami sakit atau apa gitu? Iya pernah. Waktu itu kehujanan 2 hari ya mungkin. Malam kehujanan saya, terus pagi saya lanjut jalan dan masih hujan, tapi saya harus jalan kan karena ada target ini kan pindah tempat juga kan. Iya. Jadi hari itu kehujanan dua kali ya. Akhirnya tapi saya waktu itu masih paksakan. Saya masih paksakan karena ini kayaknya masih bisa gitu kan. Ya, masih bisa. Tapi setelah 2 hari 3 hari dari kehujanan itu memang ternyata tubuh tidak bisa mengelak ya. Akhirnya tidak kuat dan sempat drop di situ 1 hari, nggak bisa apa-apa. 1 hari, Masya Allah. 1 hari drop nggak bisa apa-apa, baru ibaratnya diservis orangnya ini bukan sepedanya. Terus saya tanyakan lagi ini tentang, jadi ini berangkat mandiri ya, tentu saja Mandiri. butuh waktu yang berbulan-bulan ya, sampai 7 bulannya. Ah. Anda ini yang mendanai siapa kira-kira? Ya kalau mendanai pribadi ya, sebenarnya pribadi, lebih ke pribadi. Dan Pribadi. sering orang menanyakan sponsornya siapa gitu ya. Sponsornya siapa, iya. Dan Karena kan saya berpikir ini butuh dana yang gede gitu. Iya, Mungkin betul. lebih dari biaya orang haji reguler gitu. Betul, lebih besar dari lebih itu. besar itu, Bisa betul. bisa dihitung 2 kali lipatnya bahkan ya. Kali lipatnya ya. Jadi kalau sponsornya memang kalau dari manusia ndak ada ya. Nggak ada. Sponsor dari produk-produk tertentu ndak ada. Tapi sponsornya dari Allah ya mungkin ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang berangkat dengan modal yang sudah kami tabung dan sudah kami niatkan untuk ke Mekah ya. Ke Mekah ya. Untuk bisa berhaji juga. Mm-mm. Nah, dari modal itulah yang kemudian kami gunakan untuk survive di jalan. Survive di Untuk jalan. jualan, untuk kemudian kami bawa alat bekam selama di jalan, bekam-bekam di daerah-daerah tertentu gitu kan. Oh iya. Seperti itu survive kami selama jalan. Selama di jalan. Meskipun alhamdulillah juga sebagian orang ada simpatisan ya alhamdulillah yang sifatnya otomatis saja ketika ketemu gitu. Iya. Alhamdulillah saat ini 7 bulan nyampe ke, alhamdulillah di Riyadh dan di kota Mekah. Di kota Mekah. Jadi alhamdulillah. pada intinya antum begitu kuat ya nyampe ke sini itu karena niatnya yang kuatnya, semangat yang kuat. Iya. Antum sudah nikah belum? Alhamdulillah sudah. Oh, sudah menikah ya. Berarti bukan anak muda lagi ya. Ya sudah muda lah, masih muda. Masih muda tapi sudah menikah ini ya. Tapi kalau dilihat dari 7 bulan bersepeda berarti antum termasuk fisiknya prima dan sangat luar biasa ya. Jadi kalau dulu ada orang yang pakai sepeda motor ya atau pakai mobil itu sudah saya bilang udah normal ya, biasa ya, karena mereka pakai mesin ya. Kalau ini kan bersepeda ini, sepeda. Jadi antum termasuk nekat banget ya. Nekat banget ya. Apalagi saya juga termasuk pemula sebenarnya Pemula ya. dalam naik sepeda. Sepeda pemula ya. Tapi berarti antum mengandalkan niat yang kuat dan fisik yang kuat juga ini. Insya Allah. Dan ini kebetulan sudah memasuki bulan haji bentar lagi, atau bahkan ini petugas-petugas haji udah masuk ke kota Mekah ini. Iya. Malam hari tadi udah masuk ya. Dan planning antum apa rencana selanjutnya? Umroh sudah. Terus untuk selanjutnya antum melaksanakan haji atau gimana? Ya sebenarnya harapan terbesar kami adalah bisa haji tahun ini ya. Bisa haji tahun ini. Bisa haji tahun ini. Dan tahun ini antum tahu nggak? Tahun ini nih termasuk haji yang dalam masa suasana pandemi ya. Jadi prosedurnya tidak seperti biasa haji normal. Bahkan dari Indonesia saja kuotanya jatahnya cuma 50%. Dan antum sudah ada gambaran nggak melalui apa dan bagaimana nanti untuk mendaftarkan haji tahun ini?
Sampai saat ini sebenarnya belum sih, Belum ada ya. belum ada. Belum ada ya. Jadi antum pada intinya ini dari Ustadz Ayan, ini dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi sudah membuka pendaftaran haji ya. Sudah. Biayanya berapa? Kalau tahun-tahun sebelumnya itu untuk kuota reguler itu hanya di sekitaran 1.500 memang ya. Kemudian kalau hujjaj dakhili atau Hamlah Dakhili. hamlah dahili itu Sekarang? sekitar dulu itu hanya 3.500-an lah ya. Tapi saat sampai ini? 7.000. Sekarang informasinya sampai 10.600 sekian gitu. Ini informasi terbaru Iya, ya. jadi artinya kalau misalkan kita mau daftar itu lepas dari regulasi itu apakah diperbolehkan atau tidak, karena ini kan pemegang visa ziarah ya, Iya. bukan mukimin yang diperbolehkan. Kalau itu kan mukimin atau warga Saudi. Nah kalau ini kan pemegang visa ziarah lah. Apakah mungkin boleh atau tidak itu bukan di ranah kita belum tahu lah hal itu. Tapi sekarang dari Mas Muhammad Fauzannya sendiri, apakah ada itu hanya dana untuk sebesar itu untuk mendaftarkan, kita juga belum tanya kepada Mas Fauzan gitu ya. Tapi barangkali nanti ada setelah liputan ini ada beberapa orang yang punya solusi, barangkali bisa lah Bantu. DM saya di Kang Koyan TV atau Mas mungkin Awi. ke Mas Awi lah ya, Atau langsung- untuk memberikan mungkin masukan, solusi atau tawaran-tawaran barangkali agar niat utama Mas Fauzan yang sudah berjuang 7 bulan ya, bukan waktu yang pendek, udah meninggalkan keluarga, dan beliau itu meninggalkan keluarga dengan kondisi anak itu baru lahir. Masya Allah. Iya, baru wisuda S2 di UIN Malang, kemudian berangkat langsung ke Pangkal. Jadi sebelumnya itu menurut cerita beliau, karena saya kebetulan sudah mendampingi 2 hari, itu beliau sudah berjalan dulu sampai ke Batam. Nah di Batam mendengar istrinya itu akan melahirkan gitu. Jadi dia balik dulu nih pakai pesawat. Ternyata alhamdulillah juga pengajuan untuk wisudanya diterima, sehingga dia wisuda sekalian S2, kemudian dapat anugerah keturunan anak yang lahir, baru setelah itu melanjutkan niat sucinya untuk berangkat haji. Nah mudah-mudahan dengan liputan ini dari Mas Awi yang alhamdulillah sudah menyempatkan waktu mengundang kami datang ke sini, barangkali melalui media ini banyak orang-orang yang mempunyai jalan nih ya. Mungkin kalau masalah uang mungkin juga lebih banyak, tapi artinya orang yang memiliki jalan agar niat sucinya Mas Muhammad Fauzan ini bisa terlaksana haji tahun ini, yang sudah berjuang 7 bulan perjalanan, mengeluarkan segala yang dia miliki, mudah-mudahan bisa terlaksana. Itu harapan saya sebagai sesama warga negara Indonesia, kami memiliki antusias yang tinggi membantu beliau selama berada di tanah suci, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan pada beliau untuk bisa melaksanakan haji. Itu kira-kira begitu Mas Awi. Iya, ya, oke. Jadi pada intinya Mas Fauzan ini sudah melaksanakan umroh dan alhamdulillah dibantu sama KBRI ya. KBRI, alhamdulillah. Terima kasih ya Bersyukur KBRI. bersyukur kepada Jadi KBRI. jadi kendalanya Mas Fauzan ini yang kedepannya ini kan niat untuk haji ya. Tapi prosedurnya sekarang nggak semudah yang dulu-dulu ya. Jadi belum ada gambaran bagaimana bagaimana daftar hajinya ya. Belum ada solusi ya. Belum ada solusi. Mudah-mudahan nanti dari pihak yang otoritas yang bisa membantu, mungkin dari KBRI atau KJRI nanti sudi kiranya ya bisa membantu Mas Fauzan ya untuk bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini di suasana masih pandemi nih saat ini. Mudah-mudahan nanti insya Allah, kalau kita yakin insya Allah ada jalan lah, insya Allah kita bantu sama teman-teman ya, kita bantu doa, insya Allah kita bantu cari jalan, dan mudah-mudahan nanti pihak-pihak yang menonton video ini khususnya dari KBRI atau KJRI tadi ada cara ya untuk bisa Mas Fauzan melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah tahun 2022 ini. Terima kasih, syukron, Ustadz. Mudah-mudahan insya Allah nanti yakinlah insya Allah nanti bisa haji lah tahun ini, tahun 2002 ini bersama Ustadz Ahyan atau Kang Koyan TV ini. Oke, terima kasih semuanya, dan sekian tayang kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan manfaat para pemirsa semuanya. Jangan lupa apabila kalian suka tayang ini silahkan share ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.